Aditya Pratama sebagai penasehat, Alberto Ivandar, petinggi kerajaan, Ridho Ramadan sebagai petani, Husnul Khotimah Kasim sebagai pedagang, Al-Majid sebagai kakek, Resfa Nur Fadila, Rahma Olivia, dan Siti Wulansari sebagai nelayan. Rika Ratnabani sebagai ibu janda, Nirwana sebagai genting, Denis Putra Ramadan sebagai gentas. Dahulu kala, di tanah Kutai, hiduplah rakyat yang makmur dan bahagia. Sawah menghijau, ladang berbuah lebat. Negeri itu damai dan subur di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Hidup di dunia ini sungguh menyenangkan, tidak ada kekurangan. Benar, di sini sangat sejahtera. Itu benar, negeri kita ini sangat amat sejahtera. Kita tak kekurangan satu apapun sampai hari ini. Hahaha, lihatlah rakyatku, mereka bahagia. Semoga negeri ini selalu diberkati. Ayo kita mulai pesta. Pesta dimulai, rakyat sangat bahagia. Ada yang berjudi, menari, dan lain-lain. Awas sampai dapat. Paduka, namun hamba takut jika rakyat terlalu senang-senang, mereka bisa lupa bersyukur. Tenanglah, itu pasti hanya kekhawatiranmu saja. Ayo, lagi nih. Iya, lagi. Yuk, ada barang bagus nih. Ayo, yuk. Goyang. Abang saya nih, mana, Neng? Ternyata benar kata penasehat. Karena kelalaian manusia, dewata murka. Kemakmuran jadi bencana. Kekeringan datang bertahun-tahun lamanya. Seluruh masyarakat kebingungan, mereka panik. Dan satu-satunya harapan untuk perubahan saat itu ialah bantuan dari kerajaan. Ampun, Paduka Raja, kami lapar. Sawah kami kering, ladang tidak berbuah. Kami mohon Paduka, berilah kami sedikit makanan dari lumbung kerajaan. Rakyatku, aku pun merasakan penderitaan kalian. Tapi, lumbung kerajaan telah kosong. Tidak mungkin, Paduka. Dulu, penuh beras dan jagung. Kemana perginya semua hasil itu? Dewata telah menutup rezeki kita. Semua habis. Kita harus bertobat dan berdoa, Paduka. Benar, mulai hari ini, seluruh rakyatku berdoa memohon ampun. Hanya Tuhan yang bisa mengembalikan kesuburan di negeri ini. Di sisi lain, ada seorang janda dan dua anaknya, Genting dan Gentas, yang ikut merasakan kelaparan di negeri itu. Ibu, aku lapar. Aku juga, Ibu. Sudah 3 hari kita tidak makan. Sabar anakku, aku tidak punya apa-apa lagi. Ya Tuhan, berikanlah jalan agar hidup ini diselamatkan. Anak-anakku, mari kita timbul.
kenting akan tumbuh padi, dan dari tubuh si gentas akan tumbuh jagung. Itulah kehidupan baru bagi semua manusia. Ibu merasa tidak nyaman dan pergi menemui petinggi desa mengharap mendapat petua untuk mimpinya. Apa yang harus aku lakukan, Tetua? Saya tidak bisa memberi petua. Semua itu hanya padamu. Apakah bersedia mengorbankan kedua anak itu? Ternyata Genting dan Pintas mengintip ketika ibunya sedang berbicara dengan Petua. Ibu, kami tahu apa yang ibu pikirkan. Kami rela, Bu, jika dengan pengorbanan kami, negeri ini bisa hidup kembali. Ya ibu, jangan bersedih. Kami tidak akan hilang. Kami akan tumbuh kembali. Maafkan ibu, anak-anakku. Semoga di kehidupan selanjutnya aku bisa menjadi seorang ibu bagi kalian tanpa terpisah lagi. Suasana di desa berubah menjadi tegang. Ibu pun pergi mengambil barang miliknya, dan warga di desa sudah mulai berkumpul di depan kerajaan Kutai untuk menyaksikan pengorbanan Genting dan Gentas. Kasihan sekali ya. Anaknya langsung kau dapat. Hei, itu demi kesejahteraan negeri kita. Cukup, inilah kehendak Tuhan. Mereka harus dijadikan pengorbanan agar negeri ini selamat. Tidak ada yang memaksa, namun mereka telah memilih. Sungguh sangat ini. Seorang ibu yang penyayang harus kehilangan buah hatinya untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Tanah tempat pengorbanan itu dirindukan Tuhan saja. Dari kubur si Genting tumbuhlah padi, dan dari kubur si Gentas tumbuhlah jagung. Sang ibu merintih dengan bekas darah yang masih menyisa di tanah itu. Genting, Gentas, maafkan ibu. Harusnya ibu bisa membuat kalian tetap ada di sini. Harusnya kalian tidak perlu berkorban sejauh ini. Harusnya kalian masih ada bersama aku saat ini. Aku tidak bisa. Ini aku hancur tanpa kalian. Walaupun kini kalian hidup kembali dalam bentuk baru, memberi kehidupan bagi banyak orang.